Ya tentunya ketika kita itu pindah ke lingkungan yang baru ya, kita itu kan terbuka lebih banyak perspektif kita dan kita itu sebelum misal berpindah pada lingkungan yang baru, kita punya asumsi-asumsi yang kita postulasikan gitu. Jadi asumsi apa yang saya punya sebelum saya pindah, sebelum saya berpindah sini, oh mungkin yang kayak gini itu begini di Pekalongan itu A, B, C, D. Juga masalah yang eksis di Pekalongan gitu. Masalah ini apa? Yaitu pencemaran limbah plastik seperti juga banjir. Nah, dampak yang dirasakan itu tidak hanya momentary, tidak hanya sementara, tidak hanya saat itu gitu kan. Tapi misal kayak pencemaran limbah plastik yang saya perhatikan gitu, karena kota Pekalongan dikenal kota plastik, itu dibuang sembarangan limbah-limbah plastiknya dan kemudian juga dapat mencemari rumah-rumah warga, mencemari water reservoir rumah-rumah warga. Pas itu saya mulai di situ terjadi lonjakan tinggi kemampuan Inggris saya di situ. Karena terpapar dengan media sosial dan ya lagi-lagi ya media sosial itu bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi hal yang positif. Halo Sobat Tua Muda, kembali lagi di ruang obrolan yang sederhana tapi semoga selalu punya makna. Di podcast kita percaya bahwa setiap orang punya cerita, bukan cuma soal pencapaian, tapi juga tentang proses, bahkan juga keraguan, dan hal-hal kecil yang diam-diam ternyata membentuk siapa kita hari ini dan selanjutnya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang anak muda, usianya masih sangat muda, 17 tahun jalan 18, bulan Mei akan ulang tahun usia 18. Tetapi memilih untuk tidak hanya melihat masalah yang ada di sekitarnya, juga mengambil peran untuk jadi bagian dari solusi. Seorang pelajar, seorang penggerak, dan mungkin seperti kita semua, seorang yang terus belajar memahami arah hidupnya. Ini dia kita tampilkan dalam podcast Sobat Tua Muda, Ahmad Ali Ryan Sahab. Episode ini, Sobat Tua Muda membawa salah satu pemuda luar biasa yang bisa lolos tembus lebih dari 15 kampus terkemuka di dunia. 15 Letter of Acceptance, LOA, tersebut tersebar di 6 negara, Amerika, Kanada, Inggris, Belanda, Selandia Baru, dan Australia. Kampusnya dan jurusannya pun sangat bergensi, sebagian masuk top 10 dan 50 dunia. Keinginan go global Ryan wujudkan saat duduk kelas 11 di MA and Strip IC Pekalongan dengan mengikuti pertukaran pelajar, program AFS, selama 10 bulan ke Finlandia. Di sana Ryan hidup bersama keluarga angkat, belajar di sekolah bertaraf internasional, dan berteman dengan siswa yang berasal dari berbagai negara. Dan sebagai seorang pemuda yang berkecimpung di dalam kegiatan lingkungan, AWA, yang diucapkannya, saya bersama teman-teman mendirikan organisasi Atma Bawana tentang pengelolaan sampah di sekolah berasrama. Alhamdulillah banyak teman dan adik-adik kelas yang terlibat dengan penuh semangat. Dukungan dari Ustadz Khairul Anam sebagai Kepala MAN Strip ICP dan guru sangat berarti. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Pemkot Pekalongan, yang mengetahui aksi ini memberikan apresiasi. Semua ini dilaporkan dalam proses seleksi masuk PTLN. Ujar Ryan. Yuk kita dengarkan bincang-bincang ini. Selamat menyaksikan. Salam sehat berlimpah berkat, saudaraku. Salam sehat Romo. Sebuah kehormatan untuk bisa tampil dan diundang dalam podcast ini ya, memberikan dan berbagi kepada penonton-penonton yang kita sama-sama banggakan. Ya, biasanya saya ambil orang-orang yang tua-tua untuk bicara orang muda. Sekarang ini benar-benar muda. Iya, masih dalam muda, podcast saya, Anda yang paling muda yang pernah saya undang. Ya, syukur nanti ada yang lebih muda lagi, saya lebih. Tapi sangat memberikan inspirasi luar biasa. Inspirasinya bagaimana Anda bisa diterima, ini luar biasa, di 16 fakultas di perguruan tinggi dengan diterimanya letter of acceptance ya dari 13 kampus ternama di seluruh dunia dari 6 negara ya, dari Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Inggris, New Zealand dan Australia. Ini luar biasa sekali.
Cerita deh dari SD, SMP, lalu sama SMA, Anda eh, seperti apa kok bisa? Sambil juga kan sekarang lagi dunia medsos nih. Wah, betul. Kok bisa Anda itu, saya juga dengar belajar bahasa Inggris tidak lewat kursus ya, tapi lewat medsos. Itu bisa diceritakan deh sama kita semua, supaya yang lain juga semangat gitu loh, untuk bisa belajar dengan cara seperti Ryan mempersiapkan diri ini. Baik, sebelumnya perjalanan saya dari SD sampai SMA di titik ini gitu. Saya sangat bersyukur, saya sangat mengapresiasi diri sendiri dapat nyemplung gitu ya di berbagai macam lingkungan. Saya bertemu berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda, merasakan berbagai lingkungan yang berbeda yang kemudian membantu saya dan melatih saya dalam beradaptasi menghadapi berbagai macam dinamika-dinamika yang ada di kehidupan lah. Dulu saya SD di SD IP Buah Hati Islam Terpadu, jadi sekolah swasta, Homogen ya, homogen, Muslim semua. Muslim semua gitu ya. Ketika SMP, saya melanjutkan di SMP Negeri 103 Jakarta. Wah, mulai terbuka inklusivitas. Terbuka, sangat inklusif dari berbagai macam Kaget nggak tuh? budaya. Wah tentu, pasti ada culture shock gitu ya. Itu mungkin bisa dibilang culture shock pertama saya ketika misal melihat masyarakat dengan budaya yang berbeda, kepercayaan dan agama yang berbeda, kemudian juga adanya yang kalau di swasta itu kan kelas ekonominya sama gitu kan, tapi kalau di negeri itu ada perbedaan macam-macam ya. Macam. Nah, setelah dari dari SMP negeri itu, saya melanjutkan pendidikan di madrasah negeri, di mana tempat saat ini saya bersekolah sekarang. Iya, boarding school ya. Boarding school. Jadi dari SD IP, swasta Islami, SMP negeri, ya. Kemudian melanjutkan di boarding school Islam Cendekia. Iya, dan Kalongan ya. Islam Cendekia Kalongan, dan memulai lagi di SMA jauh dari orang tua, kemudian homesick. Ya, itu adalah adaptasi paling berasa adaptasi yang paling berasa tuh jauh dari orang tua. Iya ya. Tapi mendewasakan tuh, mematangkan kan, melatih kita menjadi mandiri. Dan ya. Sekaligus juga muncul keresahan-keresahan. Nah, betul banget tuh. Situasi yang membuat Anda sekarang masuk pada cita-cita dan juga mimpi ya. Iya. Cerita Ryan. Nah, ya tentunya ketika kita itu pindah ke lingkungan yang baru ya, kita itu kan terbuka lebih banyak perspektif kita, dan kita itu sebelum misal berpindah pada lingkungan yang baru, kita punya asumsi-asumsi yang kita postulasikan gitu. Jadi asumsi apa yang saya punya sebelum saya berpindah sini, mungkin yang kayak gini itu begini, di Pekalongan itu A, B, C, D. Nah, ketika saya itu beranjak pindah dari Jakarta ke Pekalongan, saya itu melihat bahwa nanti di Pekalongan saya bakal slow living dibanding Jakarta. Jakarta ini rural kan, ya, rural gitu kan. Saya udah bosan menjadi masyarakat kota yang sangat fast paced dan penuh huru-hara dan sangat penuh dengan polusi, macet. Sementara Pekalongan slow. Sementara ketika Pekalongan, ini saya akan berpindah ke lingkungan yang lebih slow living, lebih hijau, green gitu kan. Itu setidaknya menjadi reinforcement saya dalam coping menghadapi saya bakal jauh dari orang tua setidaknya, tapi saya pindah nih ke tempat yang hijau, ke tempat yang asri, ke tempat yang lebih slow living. Nah, ketika saya pindah gitu menjajaki kelas 10 di Manusian Pendidikan Pekalongan, nah di sana saya memerhatikan dan menyaksikan bahwa ternyata apa yang saya punya, asumsi dan perspektif yang saya punya, initial perspektif dan initial assumption saya itu ternyata tidak benar. Terpatahkan begitu saya tinggal 3 bulan lah mungkin di Pekalongan. Yang saya awalnya pikir lingkungannya lebih green, lebih asri, memang terlihat tampaknya mungkin iya gitu, dengan banyaknya sawah, banyaknya pohon yang rindang. Tapi ternyata terdapat juga masalah yang eksis di Pekalongan gitu. Masalah ini apa? Yaitu pencemaran limbah plastik, seperti juga banjir. Nah, dampak yang dirasakan itu tidak hanya
tidak hanya momentary, tidak hanya sementara, tidak hanya saat itu gitu kan. Tapi misal kayak pencemaran limbah batik yang saya perhatikan gitu, karena kota Pekalongan dikenal kota batik, itu dibuang sembarangan limbah-limbah batiknya dan kemudian juga dapat mencemari rumah-rumah warga, mencemari water reservoir rumah-rumah warga gitu, dan sekolah-sekolah. Jadi karena adanya pencemaran itu, air keran itu menjadi butek, menjadi bau. Hitam, bau. Iya, dan itu bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi kulit. Kemudian banjir. Karena banjir yang sering terjadi ya, selain kita juga mobilisasi terganggu kemana-mana itu juga susah. Akhirnya terjadi penggerusan Yalah. pada jalan-jalan dan akhirnya akses kemana-mana itu susah karena jalannya bocor. Nah, berangkat dari awareness itu, saya mempatrikan pada diri saya sendiri, pada sanubari saya gitu ya, untuk menggagas untuk menjadi penggerak dalam revolusi lingkungan di Indonesia, revolusi praktis lingkungan gitu. Keren nih, karena merasakan di tingkat lokal, di tingkat Pekalongan, tapi mulai sudah berpikir tingkat yang lebih besar, globally gitu ya. Luar biasa, apalagi isu sekarang kita memang tentang isu pencemaran dan juga perusakan lingkungan hidup. Dan itu juga menjadi minat dari Ryan ya. Iya, dan tentunya awal awareness ini, Ya. artinya terpapar pada pengalaman ini, itu saya sangat bersyukur di titik ini gitu. Karena tanpa adanya pengalaman ini saya tidak bisa merefleksikan dan tidak punya passion dan drive sebesar sekarang untuk melanjutkan studi di environmental science atau Itu environmental yang membuat Anda punya minat ya. Dan hampir semua universitas di luar negeri yang saya diterima sebanyak 13, dan juga di dalam negeri ya, ITB, saya juga diterima 3 ya, ITB, UGM, dan ITS gitu. Luar biasa. Itu saya hampir semuanya jurusannya itu environmental engineering atau environmental science. Ya. Dari refleksi itu kemudian saya mulai menulis. Jadi concern saya, kemudian hasil refleksi saya terkait dengan apa yang terjadi, bahkan saya kemudian paham bahwa ternyata pencemaran di lingkungan rural, di lingkungan yang pesisir-pesisir kota gitu, itu terkadang malah lebih cepat efeknya, lebih instan dan lebih besar dampak pencemarannya dibanding masyarakat kota. Karena masyarakat di daerah rural, mereka lebih banyak interaksi langsung bersama dengan alam dibanding masyarakat urban. Kita kan misal nih, pagi berangkat naik mobil, terus naik mobil misal dibawa supir ke kantor, kemudian balik lagi ke rumah. Alamnya kan tidak sebegitu dekat dibanding masyarakat rural. Sehingga itulah yang kemudian saya pelajari. Aktif menulis ini, saya kerap kali dulu menulis newsletter gitu ya di platform The Hit gitu ya. Dan ini yang sebetulnya saya lihat juga bagus karena apa? Biasanya orang kalau keluar negeri kan karena akademis, dia juara olimpiade gitu kan. Nah, kayaknya Ryan nih yang non akademis tetapi punya minat yang ternyata bahkan diterima di 16 fakultas yang ada di seluruh dunia, di 6 negara paling tidak. Dan top lagi ya. Alhamdulillah. Iya kan? Nah, ini sebenarnya juga menjadi cara bagaimana Ryan mempersiapkan diri untuk studi di luar dan dengan minat yang kemudian menjadi apresiasi dari fakultas-fakultas dunia. Ya. Jadi tentunya betul sekali ya yang Romo katakan gitu, bahwa apa yang saya mulai ini menjadi hal yang dilirik oleh mereka. Aktivisme dalam penulisan artinya menunjukkan bahwa saya itu bukan hanya seorang siswa yang passive learning di kelas mendengarkan, tapi juga mencari informasi sendiri, menggagas tulisan dan menstruktur kata-kata, kemudian mengekstraksi ide dari berbagai macam untuk menghasilkan opini baru dan lain-lain. Jadi dari mulai platform newsletter, kemudian saya membentuk blog sendiri, blog kecil-kecilan. Nah, dan selain juga saya aktif di lingkungan ini, jadi sudah mulai terbentuk. Saya juga menghone
skill interpersonal saya melalui kegiatan organisasi, dan ini juga menjadi senjata saya betul. dalam kartu as, kartu truf saya dalam mendapatkan 16 letter of acceptance di luar negeri. Nah, di organisasi saya menjadi kelas 10 dulu menjadi wakil divisi di divisi olahraga dan kesehatan OSIS. Jadi olahraga kesehatannya ya, yang dicari kesehatannya. Karena ketika itu belum ada yang lingkungan. Jadi lebih tugas, misal ada Jumat bersih gitu di sekolah yang kita mendapatkan kalangan itu amanahkan oleh divisi, diamanahkan ke divisi olahraga dan kesehatan. Nah, di organisasi ini ya saya lanjut, ya itulah, jadi 2 organisasi dan juga minat di lingkungan yang saya terus lakukan sampai saat ini. Ya, keren karena dilihat dari diri Ryan ini kan akhirnya kita bisa melihat ya Bapak Ibu bahwa kekuatan Ryan ini adalah satu leadership yang kemudian terbentuk dari lingkungan yang menjadi tempat di mana Ryan tinggal. Ya, satu ya leadership ya, kemudian juga kemauan Ryan kuat banget ya untuk bisa lihat ini. Dan juga akhirnya ada kemampuan juga ya. Di sini yang sebetulnya perlu untuk para orang tua nih. Kalau mendidik anak nih, ini orang tuanya mesti keren banget nih. Artinya bisa mengarahkan Ryan untuk tidak mendikte, kamu jadi dokter, kamu jadi insinyur, kamu jadi teknokrat begitu ya. Tetapi betul-betul apa yang menjadi minat Ryan bisa hidup dan juga ada kerjasama sama orang tua. Dan ini yang sebenarnya membuat Ryan juga bisa eksis ya. Oke, Ryan sangat luar biasa. Ceritanya sudah panjang lebar hari ini. Mungkin Ryan punya kata kunci untuk membuat tips dan trik. Nah, tips dan trik untuk mendaftar universitas luar negeri. Ya. Teman-teman semua untuk mudah diingat gitu ya, bagi teman-teman yang seumuran aku yang ini 11, penting nih, kelas 10 ya. Jadi sobat tua muda benar ya, ini. sobat tua muda. Mungkin bisa berlaku pada yang mau melanjutkan S2, mungkin kita mungkin tahu. Termasuk orang tua dong. Orang tua juga mesti mendapatkan pandangan, wawasan ya dengan strategi yang Ryan sekarang sampaikan. Gimana nih tips dan triknya? Nah, tentunya teman-teman semua sebelum bisa nanti melanjutkan universitas luar negeri, teman-teman harus punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Kemampuan bahasa Inggris. Dan belajarnya bukan mesti dari nggak harus dari bukan dari les, tetapi dari otodidak juga bisa. Otodidak lewat? Nah, saya saat itu lewat media sosial. Keren. Instagram sejak kecil kayaknya ya. Sejak kecil ya. Mungkin bisa dibilang sejak awal SMP. Jadi awal SMP ya. Beranjak pubertas gitu ya, mau pubertas itu saya mulai di situ terjadi lonjakan tinggi kemampuan Inggris saya di situ. Karena terpapar dengan media sosial, dan ya lagi-lagi ya, media sosial itu bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi hal yang positif. Tinggalkan yang jelek. Fokus yang ini. Tapi pada kemampuan untuk merumuskan ya. Judul gitu. Tapi yang Anda siapkan bahwa fokus untuk bisa menata masa depan dengan bahasa Inggris yang makin keren. Nah, itu ya. Bahasa Inggris itu sangat penting. Nah, yang tentunya yang dibutuhkan itu adalah sertifikat IELTS. Sertifikat kualifikasi bahasa Inggris teman-teman memenuhi standar, di mana standarnya ini adalah 6,5. Jadi ada 4 subtes, reading, writing, speaking, dan listening. Dari 4 subtes itu teman-teman harus memperoleh rata-rata sebesar 6,5. Jadi range nilainya itu dari mungkin 0 sampai 9. 9 ini adalah perfect score. Teman-teman harus setidaknya mencapai rata-rata 6,5 dengan tiap 4 subtes atau band itu tidak boleh ada yang di bawah 6. Terkadang ada yang persyaratannya relatif lebih tidak sebegitu ketat. Misal IELTS-nya ada yang boleh 5,5 saja gitu. Tapi tetap to be safe gitu ya teman-teman, supaya aman. Teman-teman kalau bisa sampai 6,5 tiap-tiap subtesnya. Kok pakai IELTS? Kan biasanya kalau keluar itu bukan pakai IELTS ya. Pakainya pakai TOEFL. Ya. Tentunya ya itu juga bisa menjadi alternatif. Namun yang saya perhatikan selama mungkin
menggulati apa ya perubahan-perubahan pada standar universitas luar negeri ini. Ya. Yang saya lihat itu adalah kebanyakan universitas luar negeri saat ini ada terdapat shift gitu dari yang sebelumnya lebih beremphasis atau menekankan pada people lebih kepada saat ini IELTS, ya. seperti itu. IELTS ya sekarang IELTS. ya. Jadi teman-teman lebih baik disarankan untuk mengambil IELTS. Walaupun TOEFL tentunya juga bisa menjadi menjadi pengganti khusus ini. Dalam motivasi letter itu kan penting ya untuk membuat supaya lalu bisa diterima juga ya. Jadi itu sangat penting. Nah, yang satu lagi teman-teman. Nah, untuk mendapatkan LOA, Letter of Acceptance dari Universitas luar negeri, perlu teman-teman ketahui bahwa competitiveness di luar itu jauh lebih sengit dibandingkan di dalam negeri. Sehingga terdapat adanya perubahan metrik penilaian dalam menentukan siswa ini dapat diterima atau tidak. Teman-teman semua, itu pembeda akademik di universitas luar negeri itu tidak begitu dipandang sebagai faktor yang menjadi sepenuhnya satu-satunya. Jadi mungkin hanya ada beberapa kampus yang seperti itu, seperti kampus Australia dan New Zealand itu menitik beratkan memang di akademik saja, memang sangat akademik dan tidak ada hampir tidak ada kampus yang motivation letter atau non akademik dipertimbangkan. Nah, sehingga teman-teman semua buatlah teman-teman itu menjadi seseorang yang unik. Keren banget. Alhamdulillah. Tentunya persiapan dalam membangun profil yang bisa menjadi syarat dan bisa menjadi hal yang membuat aku masuk di kampus-kampus ini itu adalah perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Artinya pendaftaran universitas luar negeri itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pendaftaran universitas di Indonesia S1 gitu. Ya, di Universitas Indonesia memang kerap kali lebih ditekankan kepada akademik daripada kemampuan kognitif daripada masing-masing individu itu sendiri, seperti melalui prestasi SNBT atau yang paling populer itu SNBT atau UTBK, MBTPN kalau zamannya dulu. Sedangkan kalau di luar negeri lebih ke motivation of letter sih ya. Iya. Yang di luar negeri penilaian dan penentuan metrik yang menentukan apakah siswa ini layak untuk melanjutkan studi adalah apa yang menjadikan dia ini berbeda dari berbagai macam aplikan lainnya. Jadi yang mereka perhitungkan metriknya itu lebih komprehensif, lebih holistik gitu, dan mereka itu menerima intake students, menerima submission gitu ya. Banyak pengiriman orang-orang yang mau masuk ke universitas itu sampai sangat banyak. Di salah satu universitas yang saya masuk di UC San Diego, University of California San Diego, dan sudah diterima tuh ya? Letter acceptance-nya sudah diterima ya? Sudah diterima. Luar biasa. Ya. Itu yang mendaftar di kampus itu mencapai, mohon maaf ini bisa sedikit salah angkanya, tapi di tahun ini itu bisa mencapai 150-160 ribu pendaftar. Jadi ketika sudah ada di dalam pool competitiveness dalam angka sebanyak itu, standar akademik itu tidak bisa menjadi satu-satunya penentu, karena pasti beda gap antara ini tuh 0,0 mungkin, jadi sangat-sangat menentukannya itu harus membutuhkan faktor-faktor pendukung lain. Dari mana faktor-faktor itu gitu ya? Dari motivation letter dan dari prestasi teman-teman yang ada di luar akademik. Prestasi ini tidak perlu prestasi akademik ya, tidak harus menjadi finalis atau medalis OSN atau opsi atau fiksi atau lain-lainnya, tapi juga bisa menjadi hal-hal yang sebenarnya teman-teman sendiri buat atau hal-hal yang tidak non-curated ya dari Kementerian Pendidikan. Jadi saya sendiri membangun profil saya tidak sebagai academic machine yang sangat pintar gitu di sekolah dan di kancah nasional, tapi saya membangun dan menghone aspek-aspek yang di luar akademiknya, di luar akademik seperti organisasi gitu. Saya dengar juga. Jadi teman-teman semua banyak sekali orang yang pintar gitu. Saya bukan hanya unik aja deh, harus generous, artinya asli. Nah,
Asli, Iya, betul. bukan hanya unik, generous artinya punya suatu otentisitas. Betul sekali. Ya, oke. Nah, teman-teman semua harus asli, harus orisinil. Gitu ya. Orisinil. Dan juga teman-teman harus punya itu tadi. Gitu. Ketika mau mendaftar, teman-teman itu harus punya 3 untuk bisa 3 komponen ini menjadi 3 komponen wajib dalam menulis motivation letter yang akan menjadi pembeda teman-teman dalam menentukan faktor kelulusan. Karena kalau hanya melalui akademik gitu kan lagi-lagi, itu hanya bedanya 0,0, sehingga mereka butuh faktor pendukung untuk melihat apakah mereka ini layak lolos. Faktor-faktor ini dituangkan melalui non-akademik dan motivation letter. Nah, dalam motivation letter yang ada itu harus 3, yaitu visi teman-teman. Visi ini apa? Teman-teman itu visinya dalam nanti ke depan dalam mempelajari jurusan ini, apa yang mau teman-teman lakukan ketika kuliah? Misal teman-teman mau terlibat riset terkait apa? Terkait bioremediasi atau terkait riset sustainable practices, ini bisa. Ya, atau teman-teman mau nanti juga selain juga di apa yang akan teman-teman lakukan selama kuliah, itu apa yang akan teman-teman lakukan setelah kuliah, apa yang mau teman-teman kontribusikan di masa depan. Aksinya apa? Aksinya apa? Ya. Nah, dalam mau membilang, jadi teman-teman juga nggak bisa ngawang, misal tidak ada limbah lagi di Indonesia, itu nggak bisa begitu menulis tujuan teman-teman gitu, aksi teman-teman dengan motivation letter. Tapi yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman itu tulislah aksi teman-teman yang mau teman-teman lakukan di masa depan, yang tangible, yang spesifik gitu ya. Dengan apa? Aksi. Jadi setelah visi, aksi teman-teman di masa depan dan yang SMA yang paling penting. Jadi teman-teman itu selain teman-teman belajar di kelas, aksi apa yang teman-teman sudah lakukan, yang mendukung, yang linear dengan apa yang mau teman-teman studi nanti gitu. Kira-kira kalau aku misal melakukan apa dengan menulis, dengan advokasi di forum internasional, dengan exchange student, aku sudah bisa membuat benang merah aksi dalam ini gitu. Nah, yang terakhir dan yang paling penting itu adalah menjadi orang yang konsisten. Teman-teman semua pencapaian dalam penentuan penerimaan luar negeri itu bukan masalah prestis apa tidaknya prestasi teman-teman. Apakah teman-teman itu punya prestasi yang lebih prestis atau tidak dibanding yang lainnya, karena prestis itu lagi-lagi relatif gitu ya. Tapi apakah teman-teman punya konsistensi dengan apa yang teman-teman lakukan, dan apakah teman-teman itu memiliki impact yang nyata. Bisa saja gelar atau prestasi teman-teman prestis tapi belum ada impact yang nyata. Sementara yang mereka mau lihat itu adalah impact yang nyata, yang meyakinkan bahwa saya ini sudah pernah melakukan ini, dan itu kenapa saya layak untuk menjadi kandidat. Ada visi, aksi, dan konsistensi. Saya malah menambahkan untuk mempersiapkan diri selain tadi ya bahasa Inggris, lalu juga ada daya analisis tentunya kan, komprehensi dan sebagainya. Lalu kemampuan menulis termasuk juga di dalam bahasa Inggris tentunya ya. Yang keempat itu juga bagaimana punya suatu konsistensi di dalam pemikiran. Dan yang terakhir ya tentunya ada portofolio organisasi, di mana karena pengalaman mengorganisasi orang dengan budaya, dengan agama, dengan beda latar belakang begitu kan. Nah, dengan waktu dari RT RW di lingkungan sampai ke tingkat lokal sampai tingkat internasional di Finlandia menjadi salah satu menjadi ketua ya di 25 teman-teman yang dipilih AFS, itu kan sangat luar biasa. Dan di situ terlihatlah trajektorinya jelas gitu kan, trajektori dan langkah bahwa dari awalnya grassroots, dari yang lokal kemudian internasional. Saya membuktikan bahwa dari yang lokal mengatur HUT RI, sekadar HUT RI tapi impactnya nyata, kemudian juga yang internasional impactnya nyata. Itu di bidang yang non lingkungan. Nah, kemudian saya link juga nih dengan bidang yang lingkungan, saya melakukan aksi lokal, dan dengan nanti universitas akan saya lakukan hal yang sama. Di bidang internasional tuh saya mau ngapain, di bidang nasional itu saya mau ngapain. Kan juga bahkan organisasi di tingkat kampung, ya dari tingkat tempat tinggal Ryan ya di daerah Pasarbo ya. Cerita dong waktu bisa mengorganisir ya tingkat RT, tingkat daerah ya, dengan dari masyarakat yang
kecukupan sama masyarakat sekitar yang masih membutuhkan, kadang-kadang juga nggak pede ketemu sama anak-anak yang mungkin kecukupan gitu. Nah, Ryan jadi ketua ketua panitia di proklamasi RI tahun 2023 kalau nggak salah ya. Cerita deh. Sampai nanti ke ini, sampai bisa ketika mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar, Ryan pun juga menjadi punya kesempatan untuk menjadi leader di sana. Ya, cerita deh. Teman-teman semua, seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, profil dalam mendaftar universitas luar negeri tadi itu tidak disiapkan dalam mungkin beberapa waktu bulan, tapi dari teman-teman mulai SMA. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Jadi teman-teman semua jika berniat untuk meneruskan pendidikan di universitas luar negeri, terlebih saya akan di sini mention beberapa universitas seperti di Amerika dan Kanada, mereka meminta memang motivation letter, dan di situ memang kita harus memainkan profil kita di luar akademik. Sementara kalau teman-teman misal saat ini merasa bahwa mungkin waktunya sudah agak mepet gitu ya, itu bisa mendaftar di kampus yang hanya mempertimbangkan rapot seperti di Australia atau di New Zealand. Nah, kembali ke profil saya tadi. Jadi ketika saya kelas 10 gitu ya itu tahun 2024 gitu. 2024. Ya, saya juga lupa dia. Tahun 2024 saya diamanahkan oleh ketua RT pada saat itu untuk menjadi ketua pelaksana HUT RI di tingkat RT lah, di tingkat RT setempat. Kesannya kegiatan ini itu tentunya bukan kegiatan yang atau bukan merupakan sebuah posisi, bukan merupakan sebuah momentum yang begitu prestis gitu ya, begitu prestis seperti misal ketua OSIS atau ketua pelaksana event tapi kan sekolah. Tidak mudah loh untuk menyatukan anak-anak yang dari kelompok yang agak mampu dan yang anak-anak biasa. Terkesannya tidak prestis, terkesannya sederhana. Tapi ketika kita turun langsung, terlibat langsung, itu jauh berbeda. Saya dulu SMP pernah berorganisasi, dinamikanya itu sangat berbeda ketika berhadapan dengan masyarakat masyarakat langsung dibanding bukan siswa-siswa sekolah. Jadi di situ saya kan sebagai ketua itu harus tidak punya blueprint dari tahun-tahun sebelumnya untuk membentuk acara ini. Jadi saya harus membentuk itu dari kekreatifan saya dan teman-teman yang lain, membentuk mempostulasi itu semua. Dan karena itu yang pasti salah satu prinsipnya itu adalah yang penting acaranya inklusif. Acaranya dapat dinikmati oleh semua warga dari RT 03 Kelurahan Gedong gitu ya. Iya. Nah, dalam prosesnya hanya dikasih waktu mungkin 1 minggu untuk persiapan. Panitianya juga tidak banyak. Tantangan gitu. Betul. Itu tantangan betul. Kebetulan saya libur dan ketika itu jadi kayak kerja full time untuk menyukseskan acara. Saya di situ membentuk keberanian untuk mengapproach gitu figur-figur yang cukup memiliki ekonomi yang menengah ke atas untuk mendonasikan uang gitu ya untuk kegiatan acara ini, mendonasikan uang, mendonasikan tempat yang orang-orang yang acaranya itu orang-orang biasa, dari warga-warga sekitar gitu ya. Keren. Dan selain juga saya meminta donasi itu, saya dituntut untuk meyakinkan warga-warga yang berada pada kelas ekonomi ke bawah untuk terlibat ikut, tidak minder, tidak merasa ada gap kelas gitu. Ya. Membaur. Juga lintas iman juga kayaknya ya. Oh tentu pasti inklusif itu ya lintas kelas, lintas macam-macam budaya. Lintas budaya. Jadi keren. Untuk proklamasi 17 Agustus ya. Nah, dan profil itu menjadi fondasi saya. Menjadi ketua itu menjadi fondasi saya, kemudian melanjutkan endeavor ya, kalau dibilang bahasa Inggris, melanjutkan sepak terjang saya dalam bidang organisasi. Kemudian setelah menjadi ketua HUT RI, walaupun saya juga di sekolah waktu itu ketua divisi OSIS gitu kan, saya
terlibat dalam FS Intercultural Program, jadi Ya. program pertukaran pelajar selama 9 bulan ke Finlandia, Finlandia betul. di mana saya membawahi kurang lebih 24-25 Menjadi teman-teman, leader juga ya. menjadi koordinator nasional untuk angkatan saya, teman-teman gitu. Dan tugas saya di situ adalah membantu teman-teman itu bernavigasi melewati culture shock, membantu mereka mengatasi homesickness gitu. Dan mengencourage mereka untuk membuat misal kayak refleksi newsletter atau itu dia vlog tuh. dari Itu perjalanan exchange mereka. Itu dia. Dan yang menarik dalam informasi saya, Anda juga sempat diundang menjadi pembicara di forum ilmiah internasional yang digagas di Universitas Islam Internasional Indonesia. Keren banget tentang eko teologi. Jadi pertobatan ekologis nih ya. Betul. Tentang situ keren banget itu menurut saya. Dan boleh cerita lah tentang itu. Jadi menambah ya ya dari Ryan ya. Silakan ya ceritanya. Baik, kembali lagi gitu. Memang sejak kelas 10 saya itu aktif menulis artikel opini terkait dengan lingkungan. Beranjak dari awareness bahwa ternyata pencemaran lingkungan itu tidak hanya eksis di kota-kota besar, kota-kota urban modern dengan polusi, tapi juga berada dan bahkan terkadang masyarakat rural itu terkena lebih langsung dan lebih lebih kuat dampak dari pencemaran lingkungan. Tapi pengalaman waktu di boarding school, lalu melihat ada keresahan di sekitar tentang ada limbah ya. Dari industri rumah tangga yang ternyata dari batik ya. Betul. Jadi saya selama di Pekalongan menyaksikan beberapa keresahan seperti adanya banjir yang sering terjadi. Kemudian dan banjir ini tidak hanya kemudian merugikan pada waktu itu, tapi ternyata ketika banjir gitu kan, aspal jalanan itu tergerus dan membuat jalan bergelombang sehingga akses untuk kemana-mana itu juga susah karena aspalnya rusak gitu, jadi bopeng-bopeng lah. Nah, kemudian juga itu tadi terdapat kurang adanya pengolahan yang mumpuni terkait dengan limbah batik gitu, karena kota Pekalongan adalah kota batik dan masih banyak juga para pelaku usaha UMKM yang belum sadar akan adanya dampak lingkungan dari pembuangan limbah batik yang sembarangan di sungai, yang bahkan bisa juga mencemari air tanah, pasokan air untuk mandi, dan itu bisa membuat iritasi kulit gitu. Nah, merefleksikan, mengeksplorasi. Itu dia merefleksikan, mengeksploitasi ya. Melihat hal-hal itu gitu, saya menuangkannya dalam tulisan-tulisan, dan salah satu tulisan saya, dan itu secara konsisten berkala gitu. Di Finland saya menulis artikel terkait bagaimana insentif recycle botol kaca, botol kaleng, botol plastik itu ketika di-scan di supermarket, ada mesin khususnya, itu akan memberikan kita cashback. Dan cashback itu cukup signifikan. Keren ya. Jadi recycle di sana keren. itu warga-warga yang ada di sana, apalagi anak muda yang mau jajan nih, duitnya mereka nggak ada duit tuh, tinggal ngambil sampah. Gile, keren banget ya. Mereka scan dan mereka akan dapat cashback dari scan itu. Jadi masyarakat itu dilibatkan, tergerak melalui insentif ekonomi, sirkular ekonomi untuk terlibat mengatasi sampah-sampah yang bisa berserakan. Di Indonesia pernah saya tahu itu dilakukan oleh wali kota Surabaya. Iya kan dulu pernah. Wah, saya mungkin belum banyak baca nih. Ibu Risma. Ya, jadi itu keren banget ya. Jadi ini rupanya yang menyiapkan Ryan ya untuk mempersiapkan, punya strategi ya untuk bisa sekolah sampai mendapatkan 16 letter of acceptance ya dari 13 perguruan tinggi yang ada di luar negeri ya. Dan yang di Indonesia juga Ryan juga ternyata sudah siap ya diterima di 3 perguruan tinggi keren ya. ITB, ITS dan UGM, keren sekali. Maka ini luar biasa, mesti ada kerjasama juga nih sama orang tua ya. Artinya juga orang tua tidak begitu saja membiarkan, tetapi ikut membantu bersama dengan sekolah tentunya ya. Untuk bisa juga cerita gimana strategi-strategi Rian bersama dengan keluarga dan juga sekolah, jangan sampai ya
nggak gini orang nggak ngerti nih yang mau nyiapkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi yang top dunia begitu seperti yang Ryan alami sekarang nih. Silakan ya cerita ya. Yang ITIS tadi gimana? Kamu mau lanjut juga? Oke, yang silakan. Oh iya. Jadi kembali lagi tadi yang penulisan itu kemudian dimuat di laman lingkungan gitu. Dan ketika kembali dari Finland, saya diundang ke acara ITIS diselenggarakan oleh Kemenak, Annual International Conference in Science gitu kan. Di sana saya itu diundang untuk berbicara tentang ekoteologi. Bagaimana masyarakat Indonesia itu dinilai masyarakat Indonesia berdasarkan survei-survei dunia, saya cukup lupa gitu ya surveinya, tapi kita dinilai sebagai masyarakat yang salah satu paling religius, masyarakat yang punya tingkat religiusitas yang tinggi. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi ini, ekoteologi, konsep ekoteologi, penerapan ekoteologi itu menjadi katalis dalam adanya revolusi sustainable practice, kemudian revolusi kesadaran dan budaya untuk melestarikan lingkungan sebagai bagian dari iman kita gitu. Bahwa dan ini saya mempresentasikan bahwa bagaimana ternyata yang memiliki peran-peran ini tentunya adalah tokoh-tokoh agama juga. Jadi bagaimana kemudian diskusi di era modern ini relevan dengan isu-isu sekarang gitu ya, beranjak dari yang murni teologi misal, ceramah yang murni teologi menjadi hal-hal yang menarik, relevan untuk masyarakat sekarang, kehidupan masyarakat sekarang. Presentasikan itu di depan audiens internasional dan mendapatkan apresiasi juga gitu ya. Nah, kemudian dari ITIS ini gitu ya, ini menjadi profil boost yang sangat tinggi. Kembali kepada yang orang tua, sekolah dan anak dalam mempersiapkan, selain juga anak memiliki tugas yang berbeda-beda gitu ya. Sebagai anak, saya punya tugas untuk menjadi versi terbaik diri saya, terus mengeksplorasi minat saya, melanjutkan studi saya, gitu kan. Seperti tadi yang exchange student, menjadi ketua ITIS, itu tugas saya. Nah, dari tiga komponen tadi, gitu ya, itu penting adanya sinergi. Gitu. Orang tua, guru, dan juga murid. Murid tentunya harus menggerakkan dirinya sendiri karena dialah yang mau akan pergi dan dialah yang nanti akan melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Guru harus bisa membantu mengarahkan, membantu memfasilitasi dan menjadi balancing, bridging antara orang tua dan murid. Terlebih jika saya di boarding school, guru memiliki peran yang sangat penting. Dan saya tanpa adanya bantuan guru mungkin tidak bisa ada di titik ini gitu, membantu memfasilitasi tes, kemudian agensi untuk mendaftar keluar gitu dan lain-lain. Dan orang tua sebagai salah satu sosok yang sangat-sangat penting dan signifikan di hidup seorang anak itu perlu tentunya memberikan dukungan, memberikan jangan terlalu dikekang. Jadi berkomunikasi terus dengan anak jurusan apa, jadi supaya sesuai dengan profil anak ini gitu. Walaupun misal saya dengan profil yang saya punya, saya mau lingkungan, tapi jika orang tua saya memaksa, harus menjadi dokter, menjadi lawyer gitu, pasti akan selain tidak akan di-enjoy kuliahnya, anak ini nggak minat, akan susah untuk menemukan benang merah dalam menulis motivation letter itu. Keren, karena di dalam motivation letter kan juga harus ada genuinitas ya, keaslian, minat itu tampak ya, visi gitu kan, aksi dan konsistensi juga ya. Iya, itu keren. Baik, ada pesan nggak untuk generasi muda? Nah, bagi generasi muda, mimpilah setinggi-tingginya teman-teman. Ya. Jangan berkecil hati karena ketika saya kelas 10, universitas luar negeri itu bagai langit dan bumi lah. Saya merasa bahwa susah sekali untuk universitas luar negeri itu hal yang jauh di atas, jauh unreachable. Tapi ternyata tidak. Asal teman-teman punya strategi dan punya arah yang jelas seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, jadi mimpilah setinggi-tingginya, jangan menyerah, itu juga penting. Karena pasti akan ada titik-titik di mana teman-teman itu mungkin down, mungkin merasa bahwa gue ngapain sih begini gitu. Pasti akan mungkin mengalami titik itu. Dan tentunya juga teman-teman semua menjadi orang yang terus bergerak dari zona nyaman, terus keluar dari zona nyaman.
Jadi ketika teman-teman itu merasa bahwa teman-teman tidak berkembang, kayak ada nggak enak nih, kayak nggak ngerasa berkembang nih, nah itu adalah tanda teman-teman untuk keluar dari zona. Ini yang bilang orang generasi muda, sobat untuk kaum muda kita. Maka sekarang kita mau yang fun aja. Oh, Yang iya. terakhir untuk silakan minum dulu. Hah? Supaya nanti saya jawab dengan spontan. Ya. Mau lo pilih kopi atau teh? Wah, kayaknya kopi sih. Kenapa kopi? Karena kalau kopi tuh kayaknya lebih enak ketika kita ini, apalagi aku kan misal sibuk apa, wah nambah energi gitu. Nambah energi Gitu ya. Jadi lebih fokus, lebih Luar biasa ya. nggak ngantukan juga. Nggak ngantukan. Tapi sering begadang nggak ya? Nggak. Itu jangan. Keren itu. Begadang Kali jangan. dua kali Kali boleh ya, ya. boleh aja, tapi jangan terlalu. Yang kedua, berdampak jadi orang pintar atau berdampak untuk bisa memberi perubahan? Nah, yang paling penting Dua pilihan, mau jadi dua pintar pilihan. atau menjadi yang lebih membuat orang punya perubahan. Berdampak itu untuk membuat perubahan, kalau mau positif harus orang pintar ya menurut saya. Karena dampak perubahan yang negatif juga ada dari ya berbagai macam. Ya maksudnya ada aja kan gitu dampak yang negatif, perubahan yang negatif yang tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan dengan ya akal sehat. Jadi penting untuk kita ya kalau milih ya penting yang memberikan dampak. Yang memberikan dampak ya, oke. Latar belakang agama sangat penting nggak? Ini penting loh. Itu penting. Ini Bukan ada itu penting, perspektif yang sangat menarik, penting dong. sangat penting karena saya jarang ditanya apakah agama. Karena di Finlandia kan Iya. apa namanya Lebih keluarganya kan juga ini ya dari orang Kristiani ya. Iya. Gitu Dan ya. meskipun agak sekuler juga sih. Jadi tapi Anda kan juga dihormati karena ternyata orang Indonesia tuh ya dikenal sangat religius gitu ya. Dan kalau orang religius itu sebenarnya juga harus berdampak pada perubahan. Setuju ya? Setuju, sangat penting dan penting bagi kita dengan apa yang kita punya. Iman itu menjadi modal, menjadi motor bagi kita. Itu kan hal yang sangat-sangat kita percaya ya, iman. Ya. Hal yang menjadi hal yang kita pegang teguh di hidup kita, sehingga dengan mengaitkan semua kegiatan kita dengan niat iman kita terlibat gitu. Dengan saya melakukan ini atas dasar iman saya ini, itu hidup dan perbuatan kita dan kita akan lebih bermakna bagi diri kita, bagi orang lain gitu. Dan ya seperti itu. Inilah Ryan yang sangat luar biasa, generasi masa depan bangsa dan negara kita juga, dan juga kebanggaan dari keluarga. Akhir kata, kita tidak bisa berpanjang lebar, tetapi apa yang disampaikan Ryan memberikan kita cakrawala pandang hidup yang lebih kita persiapkan untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita, ya untuk masa depan bangsa dan negara kita. Akhir kata, Ryan, salam sehat senantiasa dan penuh berkat, dan semoga kita semakin menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang terus menyiapkan generasi-generasi emas. Salam sehat, berlimpah berkat. Salam sehat. See you guys on top. Ngopi santai, cerita lama, tawa kecil, penuh makna. Tua muda duduk bersama, cerita hidup jadi warna. Sobat tua muda, cerita kita semua, dari hati ke hati di Sobat Tua Muda. Sobat Tua Muda, cerita kita semua.